Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartika Aji Nitias, NIM saya 18712011. Di sini saya akan mendongeng kisah Timun Emas. Hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Ia yang menginginkan kehadiran seorang anak. Namun, harapan ini pun pupus karena suaminya telah meninggal. Ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar suatu keajaiban datang ke hidupnya. Suatu malam, Mbok Srini bermimpi bertemu sosok raksasa. Raksasa ini memberi bingkisan, dan Mbok Srini pun berharap semoga mimpi itu benar datang keajaiban itu. Keesokan harinya, Mbok Srini pun pergi ke hutan itu untuk melakukan aktivitasnya mengambil kayu bakar. Di tengah hutan, pohon yang rimbun, ia duduk di bawahnya. Seketika itu, pohon-pohon di sekelilingnya dan bumi pun bergoyang berguncang sangat kuat. Dan Mbok Srini pun tidak bisa berdiri karena guncangan itu sangat kuat. Mbok Srini melihat ke belakang, ternyata ada sosok raksasa yang sangat besar. Raksasa ini pun menghampiri Mbok Srini. Mbok Srini pun ketakutan. "Ampun Tuan raksasa, jangan makan dagingku tidak enak. Aku sudah tua." "Ho ho ho ho, aku tidak akan memakanmu wahai perempuan tua. Dagingmu tidak enak, kau sudah tua. Apakah kau kesini menginginkan seorang anak, bukan?" "Iya Tuan, aku sangat ingin mempunyai seorang anak." Dan raksasa ini pun mengambil bingkisan. Raksasa ini memberi sebiji timun kepada Mbok Srini dan memberinya kepada Mbok Srini. "Ambillah biji timun ini dan kau tanam, kau rawat. Di antara buah yang berbuah nanti ada timun yang berwarna emas. Dan timun ini pun ada seorang bayi, tapi kau harus berjanji kepadaku, kelak anak itu dewasa nanti, kau harus memberinya anak itu kepadaku untuk menjadi santapannya." Karena Mbok Srini sudah ketakutan dan ia pun menginginkan kehadiran seorang anak, ia pun terbuat janji kepada raksasa ini. "Iya Tuhan raksasa, kelak anak ini dewasa nanti, aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi santapanmu." Mbok Srini pun bergegas pulang ke gubuknya. Ia pun ingin menanam biji timun yang diberi raksasa itu tadi. Sesampai di rumah, Mbok Srini pun menanamnya dan dia merawatnya biji timun itu hingga berbuah. Suatu ketika itu beneran terjadi. Di salah satu timun ini berbuah berwarna emas. Dan Mbok Srini pun membelah timun ini. Ternyata benar ada sosok bayi cantik yang diberi nama Timun Emas karena ia terlahir dari timun yang berwarna emas. Timun Emas hidup menjadi dewasa. Mbok Srini pun mulai resah. Mbok Srini terlihat murung karena ia takut anaknya diambil dengan raksasa itu. Takut anaknya berpisah dengannya. Suatu hari, Timun Mas melihat ibunya yang murung. Timun Mas pun bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu terlihat murung? Maafkan aku anakku, ada rahasia yang belum pernah aku menceritakan itu kepada kau." "Apa itu ibu?" Dan Mbok Srini pun menceritakan asal-usul Timun Mas ini.
Sebenarnya kau bukanlah anak kandungku. Dan Mbak Serini pun menceritakannya. Dan si Timun Mas ini pun ia langsung memeluk ibunya. Dan ia pun berkata, aku tidak mau menjadi santapan raksasa itu. Aku tidak mau berpisah sama ibu. Timun Mas sangat memeluk ibunya dengan kasih sayang. Hari pun udah keesokannya. Mbok Serini ingat dengan perjanjian itu. Raksasa akan menjemput putrinya. Di pagi hari, Mbok Serini mendapatkan ide untuk menyuruh Timun Mas berpura-pura sakit. Seketika gubuknya pun bergoyang dan dunia pun bergoncang. Tetapi Mbok Serini sudah tahu kalau itu yang pasti raksasa tadi. Datanglah raksasa ini ke gubuk Mbok Serini, menagih janjinya kepada Mbok Serini. Hai wanita tua, mana gadis itu? Bawalah ke sini. Aku sudah tidak sabar ingin menyantapnya. Aku sudah sangat lapar. Maafkan, aku tua raksasa, tetapi gadis itu sedang sakit. Berilah aku waktu untuk mengobatinya agar ia sembuh. Jika kau memakannya nanti, dagingnya tidak enak. Karena mendengar perkataan Mbok Serini, raksasa pun memberi waktu. Baiklah, 3 hari lagi aku akan menjemput gadis itu. Hari pun mulai padam. Dan akhirnya Mbok Serini pun masih bingung. Karena nanti 3 hari lagi raksasa itu pun datang menjemput putrinya dan menjadikannya santapannya. Mbok Serini pun pergi menemui Timun Mas. Ia pun sangat kebingungan. Dan Mbok Serini pun ingat almarhum suaminya mempunyai teman seorang petapa di gunung. Dan Mbok Serini pun pagi-pagi sekali pergi menemui petapa itu di gunung untuk meminta pertolongan. Sesampainya di gunung, ia jumpa dengan seorang petapa ini. Petapa ini pun bertanya kepada Mbok Serini, ada apa kau kemari? Mbok Serini pun menceritakan asal-usul putrinya. Dan petapa ini pun mau menolongnya karena melihat ia sangat sayang kepada putrinya. Tunggulah, akan aku kasih kau bingkisan. Kasihlah kepada putrimu agar ini menjadikan senjata untuk melawan raksasa itu. Mbok Serini pun bergegas pulang menceritakan pesan dari petapa itu. Suatu hari itu pun datang. Raksasa itu pun benar-benar datang untuk mau menjemput Timun Mas. Berbincangnya mulai dan ternyata itu benar. Sosok raksasa itu udah berada di depan gubuk Mbok Serini. Wahai wanita tua, mana gadis itu? Aku sudah sangat lapar. Karena melihat ada seorang gadis berlari dari belakang gubuk itu. Raksasa ini sudah tahu kalau seorang wanita itu adalah santapannya. Akhirnya Timun Mas ini pun berlari sangat kencang dan raksasa ini pun terus mengejarnya. Timun Mas pun kebingungan dan ia pun melempar satu senjata itu. Senjata itu yang berisi biji timun. Dengan keajaibannya, timun ini tumbuh dengan cepat dan merambat ke tubuh raksasa ini. Tapi raksasa ini bisa lolos. Dan Timun Mas ini pun dia terus
melempar senjata ini. Dan melempar senjata ini, yang kedua itu jarum. Jarum ini pun berubah menjadi bambu yang sangat runcing, sehingga raksasa ini melewati bambu-bambu runcing itu. Tetapi sungguhnya hebat raksasa ini, ia tetap bisa melewati walaupun kakinya berdarah. Timun Mas sudah mulai cemas karena senjatanya tinggal dua, dan ia melempar senjata yang ketiga itu yang berisi garam. Dengan keajaiban, garam ini berubah menjadi lautan, tetapi raksasa ini berhasil melewatinya dengan mudah. Dan Timun Mas pun semakin cemas. Kalau ia tidak berhasil melemparkan senjata ini yang terakhir, tamatlah riwayat hidupnya. Dia akan menjadi santapan raksasa ini. Ia pun melempar senjata keempat itu terasi, yang berubah menjadi lumpur hidup yang menelan raksasa ini, sehingga raksasa ini pun mati. Melihat raksasa ini telah mati, Timun Mas pun bergegas pulang menuju gubuk ibunya. Ibunya melihat anak gadisnya selamat dari santapan raksasa ini. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari dongeng Timun Mas ini dapat menjadi pelajaran bagi anak untuk selalu ingat bahwa orang yang mempunyai niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapat celaka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.